Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Tahukah kalian di antara ulama terkenal di zaman dahulu yang namanya masih eksis sampai sekarang? Mereka tak semuanya berangkat dari hati yang bersih. Terkadang ada di antara mereka yang pernah melakukan dosa, namun akhirnya bertaubat kepada Allah, hingga akhirnya menjadi ulama terkenal. Salah satu di antara mereka adalah Fudail bin Iyad. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak salah faham. Di wilayah Khurasan, Asia Tengah pada abad ke-8 hiduplah seorang perampok. Dia adalah Fudail bin Iyad. Sosok yang biasa melakukan kejahatan di rute antara Abu Warda dan Sirjis itu amat ditakuti. Jangankan bertemu muka, siapapun pengelana jalur itu bila mendengar namanya disebut saja sudah merinding ketakutan. Suatu malam, sejumlah pedagang ingin melewati lembah pada jalan tersebut untuk menuju Sirjis. Mereka menyadari, daerah itu sangat rawan perampokan. Apalagi, kawanan Fudail bin Iyad kerap beroperasi di sana. Maka, mereka berunding terlebih dahulu dalam kemah sebelum meneruskan perjalanan. Seorang di antara mereka berkata, "Sungguh, Fudail bin Iyad dan gerombolannya biasa melancarkan aksinya di daerah ini. Kita harus berbuat apa?" Seorang yang lebih alim dari ketiganya menjawab, "Siapkanlah panah-panah kita. Kita akan memanah ke arah mereka bersembunyi. Jika anak panah kita tepat mengenai sasaran, hendaknya kita melanjutkan perjalanan. Bila tidak begitu, sebaiknya kita kembali saja. Akan tetapi," lanjut dia, "kita tidak sekedar memanah. Lebih dahulu kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah menolong kita." Masing-masing pria itu menggumamkan beberapa kalamullah sebelum menjalankan rencana itu. Sementara, tak jauh di sana, Fudail bin Iyad dan kawan-kawan sudah bersemangat untuk menggempur kafilah dagang tersebut. Para penjahat itu berniat langsung menyergap begitu mereka mendekati lembah yang gelap. 3 pedagang dalam kafilah itu pun bersiap. Orang yang pertama melepaskan anak panahnya setelah membaca Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 16 yang artinya, "Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik." Fudail bin Iyad ternyata mendengar ayat tersebut dibacakan. Tiba-tiba, tubuhnya terasa bergetar hebat. Ia pun merintih, berteriak keras, bahkan kemudian jatuh pingsan. Para anak buahnya mengira bosnya itu terkena tembakan panah. Akan tetapi, tak ada satupun luka di tubuh Fudail bin Iyad. "Aku telah terkena anak panah Allah," seru Fudail sebelum tak sadarkan diri. Para pengikutnya membangunkan Fudail bin Iyad. Ia pun kembali sadar meskipun tubuhnya kini basah oleh keringat. Sementara itu, pedagang berikutnya mulai melepaskan anak panah kedua ke arah Fudail sembari membaca surah Az-Zariyat ayat 50. Yang artinya, "Maka segeralah kembali kepada Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu." Fudail pun mendengar ayat ini dibacakan. Kini, ia berteriak lebih keras, "Wahai kalian semua, aku terkena anak panah Allah." Orang terakhir dari kafilah itu meluncurkan panahnya sembari mengucapkan surah Az-Zumar ayat 54. Yang artinya, "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang asap kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Lantunan ayat ini semakin membuat Fudail gelagapan. Ia pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk pergi meninggalkannya. "Kalian semua, pulanglah. Sungguh, rasa takutku kepada Allah telah merasuk dalam jiwaku. Aku akan meninggalkan semua kejahatan yang selama ini kulakukan." Fudail sendiri langsung melangkahkan kakinya ke arah Makkah. Belum sampai di sana, ia berkemah di suatu daerah dekat Nahrawan. Yang Fudail tak ketahui, Sultan Harun ar-Rasyid di istananya sedang bermimpi dalam tidurnya.
Suatu suara gaib menyeru kepadanya dalam keadaan tak sadar itu, sungguh, Fudail bin Iyad takut kepada Allah dan memilih mengabdikan diri kepadanya. Sambutlah ia di negerimu. Sultan Harun ar-Rasyid keesokan paginya menyuruh beberapa orang untuk menemukan Fudail bin Iyad. Setelah beberapa waktu, orang-orang suruhan itu dapat membawa Fudail ke istana di Baghdad. "Wahai Fudail," kata Sultan, "aku melihat dalam mimpiku, suatu suara menyeru kepadaku tentang keadaanmu. Aku diseru agar menyambutmu datang." Fudail terkesima. Ia lantas menyeru ke arah langit, "Ya Rob, dengan kemurahan dan keagunganmu, Engkau telah mencintai seorang hamba yang berdosa, yang telah menjauh darimu selama 40 tahun. Fudail kemudian diterima Sultan Harun ar-Rasyid dengan sambutan yang baik. Ia pun kini telah berubah total. Taubat nasuha yang dilakukannya telah membuatnya kembali ke jalan cahaya. Sejak saat itu, ia mencurahkan seluruh waktu hidupnya untuk belajar dan ibadah. Beliau pun pindah ke Kufah. Ia cukup lama menetap di Kufah, sebelum menghabiskan sisa usianya di Tanah Suci. Pada puncak karirnya sebagai ulama, ia dijuluki masyarakat sebagai ahli ibadah di dua kota suci, Abid al-Haramain. Fudail wafat pada Muharram 187 Hijriyah atau 803 Masehi di Makkah. Sejak meninggalkan dunia kemaksiatan, Fudail bin Iyad menekuni berbagai ilmu agama, terutama hadis. Ia berguru dari banyak ulama pada masanya. Di antaranya adalah Sufyan ats-Tsauri, Al-Amasi, Mansur bin Mu'tamir, dan Hisyam bin Hasan. Selain itu, ada pula nama-nama lainnya, semisal Sulaiman at-Taimi, Auf al-Arabi, atau bin As-Sa'ib, serta Safwan bin Salim. Pada akhirnya, ia dikenal sebagai pakar ilmu hadis dan memiliki banyak sanad. Beberapa tokoh yang di kemudian hari menjadi ulama besar tercatat pernah berguru kepadanya. Sebut saja, Imam Syafi'i, Ibnu al-Mubarak, Al-Humaidi, dan Yahya bin Al-Qattan. Kemudian, Abdurrahman bin Mahdi, Qutaibah bin Said, serta Bisir al-Hafi. Fudail juga kerap memberi nasihat-nasihat penuh hikmah dalam setiap majelis ilmu. Ia juga menjadi tempat orang-orang bertanya perihal agama dan kehidupan. Suatu ketika, Fudail bertanya kepada seseorang, "Berapa usiamu sekarang?" "Saya 60 tahun, jawabnya. "Kalau begitu, sejak 60 tahun lalu engkau berjalan menuju Robmu dan mungkin hampir sampai kini," terang Fudail. Orang yang ditanya kemudian mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun." Mendengar itu, Fudail kembali bertanya, "Apakah engkau tahu makna perkataan yang baru saja engkau ucapkan?" Orang itu menggelengkan kepalanya. Barang siapa yang memahami bahwa semua manusia adalah milik Allah dan kepadanya akan kembali, maka hendaklah menyadari pula, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Maka, hendaklah mempersiapkan diri dengan memperbaiki akhlak dan perbuatannya. Berharaplah agar Allah mengampuni kesalahan masa lalu. Akan tetapi, bila tetap melakukan keburukan, sungguh termasuk orang-orang yang merugi. Fudail juga kerap menasihati murid-muridnya perihal keutamaan ikhlas. Menurut dia, rasa ikhlas merupakan kunci ketenteraman hidup. Popularitas di tengah manusia tidak berarti apa-apa bila hal itu justru melupakan diri dari mengingat Allah. Pesannya, jika engkau mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Engkau tidak akan merugi walaupun tidak dikenal. Engkau pun tidak akan merugi walaupun tidak dipuji. Engkau tidak akan merugi walaupun kamu tercela di mata manusia, asalkan dalam pandangan Allah engkau terpuji. Nasihat lainnya berkenaan dengan bahaya riya. Fudail mengingatkan, janganlah ibadah menjadi alat untuk meraih simpati manusia. Hendaknya setiap amal ibadah yang kita lakukan di dunia semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Engkau berhias untuk manusia, bersolek untuk mereka, dan engkau terus berbuat riya sehingga mereka mengenalmu sebagai orang yang soleh. Mereka melaksanakan kebutuhan engkau, melapangkan tempat duduk untuk engkau, dan berinteraksi dengan engkau karena mereka salah duga selama ini. Keadaanmu benar-benar buruk jika demikian adanya riya.
Itulah kisah seorang perampok kelas kakap yang bertaubat kepada Allah, hingga membuatnya menjadi ulama besar. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa, sebesar apapun dosa yang kita lakukan selama ingin bertaubat maka Allah akan mengampuni dosa kita. Teruslah berdoa untuk mendapat hidayah dari Allah agar menjadi lebih baik lagi. Semoga yang menonton video ini dilancarkan segala aktivitasnya. Dan jangan lupa sholat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.